Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Desa Bapak Dr. Suryadi, yang kami hormati Bapak Ibu hebat yang bisa menggerakkan tunas bangsa untuk menyadari keberadaan dirinya secara lebih baik dari kami. Bersyukur dari Allah, alhamdulillah di atas semua yang kita terima hari ini dari pagi juga tetap di kelas, masih dilanjut dengan kita berkumpul untuk acara diseminasi budaya positif dengan kami calon guru bergerak kata 7 Kabupaten Banyuwangi. Selamat serta salam berlimpah kepada pimpinan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah untuk berusaha mengikuti ajaran beliau dan mendapat syafaat hingga hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama, acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita yang akan kita tularkan pada anak didik kita. Mohon berkenan kepada Ustaz Haris untuk memimpin beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Banyuwangi ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan impact kepada anak-anak kita dan lingkungan kita semuanya positif dan baik. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz atas doa yang telah dipanjatkan untuk kita semua. Sungguh kita tiada pernah tahu doa dari hati yang mana dari anak-anak didik kita yang tulus mendoakan Bapak Ibu gurunya untuk tetap bisa sehat dan berbagi ilmu dengan mereka. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk acara yang pertama, kesempatan yang pertama akan kami berikan langsung kepada Bapak Mulyadi memberikan sambutan pada kegiatan kita pada sore hari ini. Katuran Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada jenengan semua dikala enak-enaknya istirahat, apalagi jam segini disertai dengan rintik-rintik turun hujan. Ini jelas enak-enaknya tidur, tapi jenengan masih sempat diundang untuk kumpul dalam rangka inseminasi buatan. Dalam rangka diseminasi, bagaimanapun juga diseminasi dalam rangka untuk guru penggerak ini sangat dibutuhkan. Karena di era pendidikan modern seperti ini, pendidikan now, istilahnya guru dituntut bagaimana berinovasi, bagaimana berkreasi tanpa harus melakukan kekerasan seperti tempo dulu. Dan anak-anak harus bisa manutkan ke sana, sehingga perlu adanya inovasi, kreasi, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman punya dedikasi untuk
melakukan kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini oleh Allah dicatat sebagai ladang ibadah, dan anak-anak kita doakan dengan ikhlas, biar juga anak-anak mendoakan kita dengan ikhlas, sehingga nanti kalau kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bisa ditempatkan di surganya Allah. Kan ngono ya Bu Erni ya. Nggih. Karena guru itu insya Allah semuanya masuk surga. Karena hidupnya di dunia sudah seperti di neraka kan ke sana. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak dari kita semua bagian dari umatnya dan bisa mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi desiminasi apa inseminasi Bu? Bu inseminasi. Oh, desiminasi. Ini dalam rangka mengembangkan berpikir positif. Ini cerita aja, mungkin juga sudah sering saya ceritakan. Saya dulu waktu SD karo guruku jenenge Pak Sabarianto, iku disabet duding. Duding itu sebuah alat dari bambu, nggih ngajari duding kan ke sana. Nah, akhirnya di pipi itu biler tahu Bu ya, membekas merah gitu. Lalu oleh bapak saya ditanya, "Kowe tukaran ya Mul?" "Mboten Pak." "Iku kenapa kok biler?" Akhirnya saya jujur, disabet duding kali Pak Sabar. Orang tua apa saya yang terjadi? Kepala saya dipegang sambil ditempelengi. "Kowe di sekolahne ben pinter. Kowe lek ngisin-ngisini wong tuwek, ojo sekolah." Tapi berbeda dengan era zaman sekarang. Ojo maneh sampean jiwit sampai luka, nggetak wae. Kalau ada bukti yang kuat, itu sudah bagian daripada masuk pada undang-undang perlindungan anak. Contoh yang berikutnya, teman saya sendiri, guru olahraga. Muridnya kebetulan wedok, rodok tambeng. Karena wedok ya rokokan, terus ya minum-minuman. Nah, akhirnya saat istirahat di depan kelas temannya banyak, dinasehati. Nah, saat menasehati ini memang teman saya ini ngerangkulnya, tapi ngerangkule bapak kepada anak. Ada yang mengabadikan, lalu diproses. Dia sempat diinapkan di hotel berbintang 9, ya, di polsek, salah satu polsek, ya. Walaupun tidak lama, tapi hanya 3 malam, dia sudah keringetan di saat malam hari karena sumuk. Nah, itulah pendidikan zaman sekarang. Anak-anak kita selalu dimanjakan dengan sistem undang-undang perlindungan dan sistem pendidikan nasional. Makanya mari kita berinovasi, mari kita berkreasi bagaimana bisa menggugah pikiran positif bagi anak-anak agar anak-anak kita merasa penting dengan pendidikan. Banyak bapak dan ibu sekolah yang gurunya, sekali lagi, sudah banyak sekolah yang gurunya pikirannya sudah mupus. Tahu mupus ya? Pasrah. Kalimatnya yang saya dengar hanya satu, "Benewis sing penting gajiku radi potong." Karena itu tadi, anaknya sudah terlalu sulit diarahkan, sulit diatur, karakternya sudah tidak karu-karuan. Kalau ditangani dengan sistem fisik,
mesti bermasalah. Makanya teman-teman, dengan inisiatif 3 orang, yaitu Pak Haikal, Bu Seh ya, dan Bu Pol, menularkan dengan beliau calon guru penggerak, menularkan dan bagian dari program bertiga ini untuk menularkan dan meratakan ilmunya agar jenengan-jenengan bisa menaruhkan dan memberi pengertian kepada anak-anak positif berkeyakinan. Berkeyakinan positif apa positif berkeyakinan? Nah, sehingga anak-anak sudah penuh dengan kesadaran bahwa nuntut pendidikan itu sangat perlu. Tapi alhamdulillah di sekolah kita masih banyak, sekali lagi, di sekolah kita masih banyak anak-anak yang merasa perlu dengan pendidikan. Walaupun ada 1-2 yang kadang-kadang saat saya keliling, masih juga banyak anak yang di kantin pada saat jam-jam pembelajaran. Tapi bagaimanapun juga itu harus tetap kita arahkan dengan penuh kesabaran. Saya pernah mengungkapkan, jangan marah kalau anak kita tidak pandai matematika. Jangan marah kalau anak kita melompat pagar. Jangan marah kalau anak-anak kita tidak berbahasa Inggris dengan baik. Tapi kita cukup mendoakan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Karena anak kita kedepannya mau jadi apa, kita tidak tahu. Ada 3 perkara yang kita tidak tahu. Yang pertama, kapan kita dilahirkan. Yang kedua, kapan kita mati. Makanya wong urip aja wedi mati. Sapa ngerti aku mari ngomong ini mudun karena udan-udan kepleset. Ya gur kepleset doa loh. Aku kan gak ngomong mati, kepleset. Ya kepleset terus gocekan ya. Dan kita tidak tahu siapa jodoh kita. Jadi 3 hal itulah yang kita tidak tahu. Dan kalau salah mohon dibetulkan Pak Ustadz nggih, Pak Haris sama Pak Jaki. Pak Yusron ono? Oh ono. 3 ya, betulkan. Jadi kita tidak tahu kapan mati, kapan dilahirkan, dan siapa jodoh kita. Nah, siapa tahu anak-anak kita nantinya akan jadi presiden. Siapa tahu anak-anak kita jadi menteri. Saya cerita aja, saya tahunya pas kemarin Bimtek PK. Ambil siapa ya aku Bimtek PK wingi? Lali aku, karo Borohimah Pak Firdi kalau tidak salah. Namanya Dullah. Kebetulan guru saya Bu Anis Muktiani itu dulu pensiunan, dulu guru SMTP Jember, lalu ditarik ke BBPMBB, sekarang saya main-main ke sana. Nah ternyata Dullah itu adalah Deputi 1 Kementerian Pertanian. Nah, saya tahunya ya setahun yang lalu ya. Padahal saat sekolah dia satu deret dengan saya, areke cilik mekiti usil. Cilik mekiti usil. Lah aku kan gede ireng meneng, nah di sana. Lek Dullah itu cilik mekiti usil. Lah ternyata kepala deputi di Deputi 1 di pertanian, di Kementerian Pertanian. Dan saya ke sana pas kemarin selama 3 malam, ya dijamu dengan penuh kenikmatan dan penuh keakraban serta keindahannya. Dia satu kelas dengan saya, jurusan teknologi produksi. Cuman bedanya dia kuliah di IPB, saya kuliahnya di Unkip kan ke sana. Unkip tahu ya?
Universitas IKIP PGRI kan ke sana. Sehingga saya jadi guru itu sudah sebuah keberuntungan kan ke sana. Itu Bapak dan Ibu sekali lagi sabarlah dengan sistem pendidikan saat ini, sabarlah dengan tingkah laku anak-anak kita saat ini. Mari kita mendoakan dengan ikhlas, membimbing dengan cerdas. Siapa tahu anak-anak kita nanti akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan ikhlas dan cerdas? Salah satunya adalah mengembangkan berpikir positif di sekolah kita. Kalau itu bisa berkembang dengan baik, insya Allah tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran saat jam pembelajaran. Dan itu kalau sudah tumbuh di Bapak dan Ibu semuanya, saya yakin tidak ada guru yang terlambat, apalagi antri di depan pintu masuk bersamaan dengan siswa dan sana. Saya hanya juga ikut mengembangkan berpikiran positif. Pak, apa ada? Ya, kalau rapat pembinaan suruh buka kamus, nanti saya buka kamus saya. Siapa yang terlambat? Termasuk hari ini saya punya catatan muri. Ya. Apa muri itu? Museum Rekor Indonesia, tapi muri adalah memori catatan Bapak Ibu guru yang datangnya antri bersama siswa saat digembok pintunya kan ke sana. Itu Bapak dan Ibu, tapi saya kan tidak negur jenengan, saya hanya diam dan tak batin aja. Mudah-mudahan doakan saya tidak segera sakit jantung kan ke sana, karena kakean batin kan ke sana. Itu teman-teman, dan saya mohon maaf kalau tidak bisa standby di sini karena saya juga ada kepentingan yang juga harus saya selesaikan. Yang terakhir sekali, Bapak dan Ibu adalah guru-guru yang baik dan terbaik di antara yang baik-baik. Saya yakin jenengan yang diundang ke sini adalah mampu untuk berinovasi, mampu untuk berkolaborasi, mampu berkomunikasi agar tercipta keyakinan-keyakinan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penutupnya. Semoga tidak ditinggal kesirat karena tentu saja ini jam rawat. 45 menit depan semoga bisa dipercepat, katanya ikan terus jangan bertele-tele, lebih cepat lebih. Semoga saya amanah membawa apa yang akan saya sampaikan. Baik, saya melintas sedikit. Kalau ditanya boleh, sudah pernah coba apa yang dikatakan musik Pak Haikal sampai dengan yang terakhir jobnya sekarang yang disebut dengan Pak Surul, insya Allah mencermati adanya nilai-nilai kebajikan, disiplin positif sampai dengan motivasi 3 macam lagi sampai dengan student oriented, teacher oriented, dan seterusnya. Kalau ditanya, iya, sudah. Jawabannya sudah. Dan alhamdulillah nanti mohon izin lagi saya share, semoga tidak bosan karena tiap hari dengar suara saya, lihat muka saya juga. Saya share video ketika saya melakukan itu pada anak-anak kita. Dan itu real, artinya real, memang saya praktekkan dan ini masih dalam tahap pemantauan bagaimana menjaga konsistensi perubahan dari sikap-sikap anak yang sudah ada transformasi dari sebelum adanya treatment sampai dengan sesudah. Baik, Mas Farhan? Oh belum. Jadi Nggih, saya kembali ke kalimatnya Bu Sehani tadi. Ada kalimat yang menyatakan motivasi untuk menghindari yang tidak enak. Itu yang paling banyak kita temukan kan, nggih memang. Kemudian motivasi berikutnya untuk dianggap jadi anak baik.
Masih ada anak-anak kita yang seperti itu. Dan motivasi ketiga adalah motivasi yang berangkat dari diri anak masing-masing ketika dia sudah kembali ke jalan yang benar dan terkoneksi dirinya dalam nilai-nilai kebajikan universal. Yang masing-masing anak, kita halu banget Bapak Ibu ketika kita mengharap anak kita terkoneksi dirinya secara otomatis dengan semua nilai kebaikan. Tidak mungkin. Tapi bagaimana setidaknya dia secara partisipatif menyantolkan dirinya kepada beberapa di antara nilai kebaikan dan itu istiqomah dia lakukan. Dan kita memantaunya. Bagaimana melakukannya? Dari jam 1 sampai jam setengah 4. Kita boleh dong berdiri sebentar saja. Monggo. Kan kenal lagu ini ya, biar agak nggak terlalu pegel gitu loh rasanya. Monggo diputar. Diikuti ya. Diikuti. Lagi. Kalau mengang, lagi terus. Yang lain langsung mundur. Ayo mundur. Goyangannya kalah sama anak. Diikuti ayo. Lagi. Puter lagi Mas, kurang semangat tadi nggak bareng. Tangannya kecil. Kalau mengang, yang lain langsung mundur. biar goyang biar nggak ngantuk ini. Baik, terima kasih. Jangan Oke, sekarang masih supaya menghilangkan kehaluan kita karena ngantuk-ngantuk. Saya punya satu tepuk Bapak Ibu. Ada tepuk, 3 deh. Ada tepuk pagi, ada tepuk siang, ada tepuk malam. Kalau tepuk pagi, tepuknya 3 kali saja. Kalau tepuk siang, tepuknya tambah 2. Ya. Gitu ya. Kalau tepuk malam, tepuknya setengah saja. Karena orang lagi bobo, nggak boleh rame-rame. Oke? Ikuti tepukan sesuai dengan perintah saya. Ini ngelatih fokus. Kalau nggak fokus, pasti tetap ngeplok ini tangannya ya. Baik, dengarkan baik-baik. Tepuk pagi. Belum fokus ternyata ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Aduh, Bu Aja ini gitu ya. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Baik, terakhir Bapak Ibu. Oke, tepuk siang. Tepuk malam. Salah coret. Oke, fokus lagi. Tepuk pagi, siang, malam. Tepuk pagi, siang, malam. Udah kan, mau kan tepuk tangan akhirnya. Baik, sekedar intermezzo untuk kita biar agak melek sedikit di tengah kesorean yang mulai mengantuk. Next Mas Farhan. Badannya besar, tangannya kecil. Direk. Loh, baru sadar. Baik, untuk diketahui keseluruhan materi sore kita mulai dari awal Bu Sehani sampai dengan saya adalah tentang budaya positif. Saya akan melanjutkan tentang bagian ini sebetulnya dari awal tadi kan masih di atas gitu ya rasanya ya. Apa sih sajane jawabannya dari semua permasalahan yang memang ada di sekitar kita? Monggo, saya akan mengawali dengan apa yang saya sebut 5 posisi kontrol guru. 5 ya.
Nanti jenengan dimohon merefleksi dirinya sendiri yang sering dilakukan yang mana. Dan itu akan menjadi bahan next ke depan kita seharusnya seperti apa. Oke, bagaimanapun kita tetap harus mensugesti diri kita dengan salam bahagia dan yakin kalau kita adalah guru-guru yang hebat. Luar biasa, subhanallah. Insya Allah. Ini untuk video, mohon izin. Nah, video lagi banyak nonton ternyata sama saya. Baik, di sini, di video ini akan ditampilkan contoh 5 posisi kontrol yang tadi saya sebutkan, sehingga panjenengan semua memiliki gambaran yang lengkap. Bagaimana sih maksudnya 5 posisi itu? Mas, di play. Dinikmati dulu. Soundnya Mas. Salam bahagia Ibu dan Bapak Baik, guru hebat. ini jawabannya ada di sini. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Ada seorang anak, dia namanya Naren. Ada apa dengan si Naren? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Pak Rahmat ini ya, Pak Rahmat dan Pak Hadi, Pak Dedi. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ini sedikit agak terlalu kurang menarik karena isinya kolom-kolom. Tapi sebetulnya apa yang jenengan pirsani sekarang itu adalah rangkuman secara tertulis. Karena pasti ada Bapak Ibu guru yang tipenya audiovisual yang menikmati tampilan tadi. Tapi ada Bapak Ibu guru yang cenderung visual saja dengan melihat kolom ini jadi lebih memahami. Kami menghargai itu, makanya tetap kami tampilkan dalam bentuk tampilan seperti ini meskipun agak kecil. Jadi ini adalah rangkuman tertulis dari video tadi. Jadi tidak perlu saya bahas secara detail, cuman di atas sendiri mohon dilihat yang agak besar itu saja yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi yang pertama di situ ketika kita menerapkan posisi kontrol yang dimaksud tentu berlatih ya seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa kita tidak akan by magic gitu tiba-tiba menjadi seorang manajer, no, bukan seperti itu. Pasti dari awal kita juga pernah merasakan ketika kita menjadi seorang penghukum kemudian bergerak lagi menjadi seorang apa setelahnya penghukum tadi? Pembuat rasa bersalah. Karena kita merasa ketika kita membuat mereka merasa bersalah, mereka jadi lebih tunduk ke kita. Padahal kembali lagi ke konsep awal, ada teori kontrol yang mengatakan
hanya diri kitalah, yang tadi suruh genggam tangan, masih ingat kan? Hanya diri kitalah yang memegang kuasa penuh atas apapun yang kita lakukan. Itu perlu ditanamkan, benar. Sekeras apapun orang berusaha meminta kita melakukan sesuatu, tapi ketika kitanya sendiri tidak ingin melakukannya, tidak bisa. Jadi apa yang bisa dilakukan orang lain? Orang lain hanya bisa memberi informasi. Keputusan ada pada diri kita sendiri. Termasuk bagaimana kita melatih diri kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak-anak kita. Saya praktek di kelas, maaf dengan tidak menyebutkan atau mendiskreditkan salah satu jurusan. Saya tidak ingin sebut. Tapi ketika saya gali mereka, nak, kerja kelompok, kamu ngandelin satu orang, nyontek pekerjaan teman, dan seterusnya. Kamu pengennya bagaimana? Ternyata setelah digali, ya Bu, sebetulnya kami ingin mengerjakan sesuatu itu tanpa karena dipuji orang lain, tanpa takut dihukum, tapi lebih kita menghargai diri kita sendiri untuk keluar dari zona nyaman, menjadi seseorang yang benar-benar saya inginkan sesuai dengan gambaran dunia berkualitas yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Haikal. Ingat Bapak Ibu, dunia berkualitas masing-masing orang tidak sama. Dalam teori kontrol menyatakan cara pandang orang terhadap dunia tidak sama. Itu akan berpengaruh pada gambaran dunia berkualitas yang ada dalam pikiran masing-masing orang tidak sama. Meskipun ketika dikategorikan tetap ada 5 kebutuhan dasar dalam seseorang untuk memvisualisasikan dunia berkualitas yang dia miliki. Kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk bertahan hidup, itu memang itu yang paling utama. Kebutuhan untuk dianggap bisa loh, ini penting. Jadi ada orang yang tingkahnya sampai aneh karena mungkin di rumah dia tidak mendapatkan pengakuan itu dari orang tuanya atau dari teman-teman di lingkungan kerja. Jadinya dianya yang sampai effort banget untuk bisa diakui kalau dia itu mampu atau bisa. Itu yang dilakukan. Sehingga di kelas penerapan saya adalah ketika pembagian kelompok saya akan bilang, "Nak, anak-anak hebat, ya Miss, pembagian kelompoknya 4 orang maksimal, 3 orang minimal. Ya Miss, jumlah kita berapa nak? 32 Miss, tapi 2 enggak masuk. Kalau dibagi 3 atau dibagi 4 sisa tidak? Iya Miss, gimana? Apa pesannya? Miss Pauline membebaskan kamu memilih kelompok yang kamu inginkan. Tapi dengan satu catatan ya, kita sepakat bersama. Apa Miss? Tidak ada seorang pun di kelas ini yang tidak memiliki kelompok. Saya tekankan itu betul-betul pada mereka. Karena jika kamu dalam posisinya dia, kamu akan merasa tidak diterima dan merasa tidak dimiliki oleh kelompok yang ada dalam kelas tersebut. Untuk kita orang-orang dewasa, bomat Bapak Ibu, apa bomat ya? Bodoh amat. Tapi untuk anak di level yang pada saat dia masih mencari jati diri itu sesuatu banget. Ketika dia tidak punya nggak ada yang mau menerima, dan kita tidak membutakan mata bahwa pada masing-masing kelas ada anak yang cenderung disisihkan. Itu real di hadapan kita. Tugas kita lah membangun kembali keyakinan kelas di kelas itu bahwa sangat tidak menyenangkan ketika dia berada dalam posisi orang yang tidak diterima dalam komunitas atau dalam kelompok. Mohon sedikit peduli tentang itu, karena itu nyata di hadapan anak-anak kita. Sampai ada anak-anak yang mungkin gagal dalam pertemanan sosial mereka karena kitanya yang kurang peduli. Untuk kita bomat Bapak Ibu, masalahnya ngapunten, dunia berkualitas kita sudah berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Mohon bantuan. Mari bergerak bersama untuk ini. Saya lanjut. Ada istilah di atas sendiri itu. Jangan baca yang kecil-kecil, saya aja nggak kelihatan. Identitas gagal. Ya, ketika kita membiarkan mereka terpuruk dalam situasi seperti itu, dalam hati mereka, aku iki gak ono benere. Opo sing tak lakoni yo tetep salah. Sesuk ketemu Pak Hadi di Seneni, ya wis jelas aku ini mesti salah maneh. Ketemu Pak Alek, podo.
Ketemu Pak Rahmat, yo podo ketemu Pak Dedi, aduh tambah. Karena memang mau tidak mau akhirnya kita menstereotip anak untuk membentuk identitas gagal. Bagaimana kita merubahnya? Monggo. Kita pindah aja. Di situ di identitas gagal itu miliknya ranah guru dengan posisi kontrol menghukum dan guru dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kita bergeser sedikit ke identitas berhasil atau identitas sukses. Di situ ada posisi teman dan posisi pemantau. Nah itu boleh nggak Bu Polin kita geser dikit ke posisi teman atau pemantau? Ya, monggo. Tapi kembali lagi karena memang ini ada di level 2 pada saat kita menangani masalah dari murid, paling tidak ada transisi. Kita tidak membuat dia, menjudge dia untuk memiliki identitas yang gagal. Kita kurangi sedikit persentasenya, kita pindah ke bagaimana menggantikan identitas itu menjadi pembentukan identitas bahwa dia adalah anak yang bisa berubah, artinya dia bisa berhasil. Tidak mudah, kita juga berlatih, saya juga berlatih, karena kadang saya suka gumus katanya orang sekarang ya, gemes. Kalau melihat anak, maaf, ini bocor dikit, kemarin saya mengajak anak restitusi, kalau yang cowok gampang disentil. Ternyata perbedaan gender itu ngaruh ya. Ketika saya menangani anak cowok, hanya dengan 1 sampai 3 menit sesi, itu dia udah kembang eloh Bapak Ibu. Nangis. Padahal tampilannya wis ya seperti itu. Saya nggak bikin bocorkan, itu rahasia. Dia udah kembang eloh. Saya cuman bilang, "Nak, kita cuman hidup 24 jam. Coba nanti pulang dilihat wajah ayahnya ibunya." Sik jawab. Itu bukan orang tua saya kandung, Bu. Saya udah tinggal sama Ibu Sambung kalau nggak salah dia cerita. Baik, kamu tinggal sama ayah Sambung. Ibu Sambung apa ayah Sambung? Ayah Sambung, Bu, saya keliru. Terus yang biayai sekolahmu siapa? Ayah Sambung itu, Bu. Semasing dengan dada seperti itu. Tak tanya, yang biayai sekolahmu siapa? Ya ayah sama ibu saya itu. Ayo pelan. Ayah Sambungmu masih belani kamu bayari sekolah. Notabene kamu bukan anaknya. Masihkah kamu merasa tidak harus baik ke orang yang sudah berkorban untuk kamu sekolah sampai dengan hari ini padahal dia bukan ayahmu? Baru terdiam. Kamu ingin menghargai dirimu seperti apa? Saya mulai menanyakan kalimat-kalimat yang mengarah ke posisi manajer. Tidak lama, ini sudah berkaca-kaca. Saya hanya tinggal perlu nanti mungkin dengan bantuan Pak Dedi atau bapak-bapak yang di seksi kedisiplinan memantau lagi 1-2 kali pertemuan lagi. Semoga istiqomah perubahannya. Semoga. Tapi ke yang perempuan, ini cerita akhirnya. Kemarin ada lagi perempuan disodorkan ke saya sama Pak Dedi. Itu Bu Polin, baik. Sampai sesi berakhir yang ada cuman cengingisan. Cengingisan. Nun sewu. Sampai sesi berakhir yang ada cuman enggak tahu, Bu. Gimana, Bu? Saya enggak ngerti, Bu. Dan satu hal yang saya cermati, begitu sulitnya anak ini menyebutkan nama Allah. Sulit sekali. Saya coba giring dia dengan setengah giring bahasa. Saya guru bahasa. Bukan berarti saya mengandalkan kemampuan berbahasa saya. Tidak. Tapi saya sudah coba dari sini enggak hasil. Dari sini sampai, "Nak, kamu masih hidup, bangun, datang ke sekolah pagi ini, yang ngatur pertemuanmu dengan Bu Polin siapa?" Dia cuma ngeliatin saya. Enggak tahu, Bu. Terakhir sampai saya ngucap, "Nah, seburuk itukah hubunganmu dengan Allah?" Mentok saya ngomong begitu. Seburuk itukah hubunganmu dengan Allah sampai menyebut namanya saja kamu kelihatan susah. Itu kondisi anak-anak kita, Bapak Ibu. Ternyata setelah merujuk pada latar belakang keluarganya, memang dia itu tinggal dengan selain orang tuanya dan sekarang baru 1 tahun terakhir tinggal dengan keluarga baru dari pernikahan kedua dari ayahnya. Itu anak-anak kita. Monggo, saya juga masih berlatih untuk mengambil posisi manajer. Tapi saya yakin kita semua bisa. Amin, insya Allah. Next. Mas,
Ada apakah? Oke. Oke, latihan sebentar. Kan tadi ada 5 posisi ya? Kalimat pertama siapa yang ngomong ya? Antara 5 tadi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, pembuat rasa bersalah. Kita buktikan. Yes. Yang kedua Bapak Ibu. Siapa yang mengatakannya? Posisi yang mana ya? Kita lihat. Iya, penghukum Bapak Ibu. Kalimat yang berikutnya. Ayolah, lakukan demi Bapak, demi Ibu. Teman ya, benarkah? Iya, betul. Next. Kamu dapat stiker hari ini? Dapat bintang ya? Posisi apa ini? Bagaimana? Pemantau. Kita buktikan. Ternyata benar. Yang berikutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Benar. Posisi manajer. Terakhir. Kamu ya selalu yang paling terakhir. Masih penghukum, karena langsung dijudge dia. Jadi begitu Bapak Ibu. Kita bergerak di mana? Kita bergerak di antara peraturan, pemantau. Kita sudah membahas tadi antara konsekuensi dan hadiah. Hadiah itu juga ternyata tidak baik. Karena hadiah itu membuat yang tidak dapat hadiah jadi iri. Jujur, iya. Termasuk dia merasa gagal. Saya nggak bisa, saya gagal, saya tidak bisa menjadi orang yang diinginkan. Nilai-nilai manajer, apa yang akibatnya dari nilai-nilai yang kita tanamkan kalau kita mengambil peran jadi manajer, kita bisa memperbaikinya. Nah, ini penjelasannya. Kalau kamu tidak, biasanya endingnya diberi hukuman dan akan berakhir dengan membuat siswa kita merasa tidak nyaman. Tapi ketika kita mengambil posisi yang manajer, maka ini kolaborasi antara guru dan anak tersebut untuk bisa saling menguatkan untuk memperbaiki keadaan. Saya akan melanjutkan ke apa yang kita sebut dengan restitusi. Tadi sepertinya Pak Surur juga ingin tahu. Kalau menurut Diane Goshen 2004, restitusi menciptakan kondisi yang bagi murid bisa digunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Biasanya kan kalau ada kalau ada anak nakal kan justru dipisahkan ya. Dipisahkan karena kenakalannya dianggap sudah lebih, akhirnya dia dipisahkan dari temannya atau dari kelompoknya. Apakah ini memperbaiki keadaan? Kita lihat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang sebetulnya dia inginkan. Seburuk-buruknya seseorang, pasti dia masih mengkoneksikan dirinya dengan nilai kebaikan, entah 1, entah 2. Saya yakin masih terkoneksi. Sebaliknya juga, sebaik-baiknya orang, pasti adalah sisi buruknya orang tersebut. Jadi sebetulnya kita mungkin tidak terlalu membuat judgement yang membuat mereka mengarah ke identitas gagal. Itu harapannya. Ini tadi sudah dibahas oleh Bu Sehani, saya hanya akan merefreshnya saja. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi membuat murid belajar dari kesalahannya. Next. Memperbaiki hubungan. Hubungan antara siapa? Ya antara, kalau dia bermasalah dengan temannya, ya dia harus memperbaiki hubungannya dengan temannya. Biasanya kalau kita ada masalah dengan temannya, anak perempuan yang tadi saya ceritakan gini. Dok, kamu kenapa kok nggak nyopo ambil itu? Saya ya Miss, maaf, hanya saya Pak Dedi orangnya yang tahu. Saya itu Miss, difitnah saya itu pernah dibawa ke Oyo. Tahu Oyo Bapak Ibu? Yang muda-muda tahu dong. Oke.
Ya saya tidak mau Bu, itu kan fitnah. Oke, terus saya ngikut aja. Terus responmu bagaimana ketika kamu dikatain sama temenmu kalau kamu pernah dibawa ke OYO? Ya saya kalau ketemu dia ya cuman tak lihat sambil melerok gitu Bu, bahasanya seperti itu. Ya Allah, itu kan artinya memang dia hubungannya sudah ingin tidak baik dengan orang yang dia anggap menyakiti dia. Nah harusnya ketika ini didudukkan bersama dan kita mengambil posisi manajer, ini justru tidak merusak hubungan tapi bisa saling berkolaborasi untuk memperbaiki. Next, restitusi adalah tawaran. Jadi kita bukan sebagai pihak yang harus memaksa ini solusinya harus begini. Tidak, tanyakan. Kamu maunya ini masalah diselesaikan dengan cara apa? Tanya ke dia, kamu bisanya memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Jadi kita tidak boleh memaksa dia untuk kamu harus begini. Tidak seperti itu di restitusi. Next. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Bahasanya Pak Haikal apa ya? Muhasabah? Ya. Grayang awake dhewe. Salahe ning ndi? Aku kurang opo? Delok cidoke dhewe. Mas yo itu hal yang impossible to do, gitu ya. Next. Nah, ini nyambung tadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bapak Ibu, pernah nggak punya murid yang sukanya ngerusui temennya kalau pas lagi makan bersama? Ada. Aku juga melakukannya, katanya Bapak Ibu. Ada kan? Jadi ada temennya makan gitu, tiba-tiba biasanya cowok, Bapak Ibu, biasanya cowok. Nggak boleh gender ya. Oke, saya anggap ya. Biasanya tiba-tiba nasi gimbal jagungnya diambil, dibawa lari. Aponnya nanti diambil. Nah, apakah kita langsung menjudge anak ini nakal? Tidak. Contoh sederhana, nanti diajak bareng, ditanya, kamu kenapa melakukan itu? Ya enggak apa-apa Miss, cuman pengen goda aja. Kamu di rumah kenapa sih kok suka nyuri-nyuri makanan temanmu? Dikiranya kita paling hari ini kurang mangan. Ya enggak? Enggak. Makanya tujuannya ditanya dulu. Kalau dari rumah bekal ibunya sudah sangat lengkap, 4 sehat 5 sempurna, tapi kenapa dia masih melakukan hal yang sama? Tidurut, nah itulah yang mendasari bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Cari, buka, disingkap tabirnya. Tujuannya dia apa? Kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi atau tidak terpenuhi dari yang dia lakukan itu kebutuhan dasar yang mana? Oh ternyata kebutuhan dasar untuk diperhatikan. Monggo dikonsultasikan dengan kedua orang tua. Pihak BK bisa mengundang hadirkan orang tua kalau memang ternyata setelah diteliti yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan dasar untuk mendapatkan perhatian. Ada 5 kebutuhan dasar tadi yang disampaikan oleh Pak Haikal, dibuka kembali. Nanti materinya gratis Bapak Ibu. Next, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi intinya keperbaikan karakter dia. Bagaimana dia ingin menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai kebaikan. Ini tadi mengevaluasi diri sendiri, menguatkan dan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang salah kepada kelompok, tidak memisahkan murid yang salah, tapi mengembalikan pada kelompoknya. Ini tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kamu sekarang salah, gak apa-apa. Tapi tidak untuk diulang. Nggak apa-apa, ibu juga pernah salah. Next, mungkin ada pertanyaan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah bersalah. Ini didem-demi ditegaskan bahwa salah itu tidak apa-apa dulu. Next, langkah berikutnya adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kembali lagi ke teori tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti seneng ya, ikut kegiatan OSIS sampai lupa-lupa ngerjakan tugas. Ada yang pernah begitu ke anak-anak OSIS yang hampir alasannya setiap hari ada kegiatan? Ya,
Saya yakin ada. Ya katakan itu, pasti seneng ya terlibat di kegiatan sampai lupa-lupa sama tugas balik ke kelas gitu. Ya, distabilkan dulu, divalidasi dulu, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kurang lebih begitu, saya agak cepat Bapak Ibu. Ini tahapannya, waktunya sudah hampir habis. Ya makanya. Ini kalimat-kalimat yang bisa dilihat. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah. Apa kamu sudah jadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ya enggak Bu, saya pengennya enggak gitu. Ini validasi. Ini penting, coba dipelajari bersama. Padahal kamu bisa loh memutuskan untuk seharian aja nggak usah masuk kelas. Di apa namanya kalau orang Jawa? Dilu. Iya, bisa loh. Oh, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan itu. Dipahami. Kamu patut bangga loh pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting. Kamu boleh menambahkan atau mempertahankan tapi harus nambahi sikap yang baru. Terakhir. Ini menanyakan keyakinan. Ini coba. Tetap dengan pengetahuan dia di keluarganya seperti apa. Apa yang kita percaya sebagai kelas idaman kita atau keluarga yang baik itu menurutmu keluarga yang bagaimana? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas ya Bapak Ibu? Bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa nak? Ntar dari situ saja. Sebelah Miss, mereka merusak properti yang susah-susah kami buat bersama teman-teman. Itu memang real posternya sewel-sewel seperti itu Bapak Ibu. Jadi posternya anak kelas 11 TJKT 1 itu sesewel-sewel itu. Memang pasti dari kelas sebelah Miss, mereka merusak properti yang susah-susah kami buat. Padahal poster itu dibuat berdasarkan login ke Canva, mereka desain. Itu udah rusak Miss kayaknya. Gak mungkin, pasti kelas sebelah ini gak terima sama kelas saya. Kita berusaha kok menyelesaikan ini. Iya, di sini saya tidak mencari siapa yang salah. Ya kan? Juga saya yakin kalau dalam posisi seperti Noval sekarang, pasti saya juga akan berpikir Noval berhak merasa seperti itu, merasa tidak dihargai. Ya, karena juga Noval dalam proses sudah capek-capek, bekerja keras, dan Noval mempertahankan apa yang Noval anggap penting. Ini susah. Iya. Tahu Miss Pauline rasanya jadi Noval seperti apa? Pasti tadi Noval juga punya alasan kan melakukan itu. Iya. Kan ini sudah pasti ini susah dibikin. Memang dari sebelumnya kelas sebelah emang kayak gimana kelas kita ini kayak terima apa ini mungkin salah satu tindakan mereka buat jangan kelas saya. Jadi Noval seperti emosi gitu kan tadi ketemu. Tapi bagaimanapun tadi mendengar ceritanya, Pauline juga ikut senang. Kenapa? Karena bisa saja Noval tadi melakukan hal yang lebih buruk, tapi Noval tidak lakukan kan? Artinya apa? Saya masih bisa menjaga mengontrol diri saya. Ya, kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi juga harus berpikir atau menggantikan sikap-sikap yang baik untuk memperbaiki sikap yang tadi. Tidak hanya sekedar asal tutup, tapi kalau kamu sudah jadi orang yang seperti itu, maka bayangkan tadi saling tanpa dipaksa. Ini tanggapan dari saya siswanya. lakukan ke si Azza tadi, cara yang dilakukan juga membuat saya tersadar dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar, dan itu muncul dari kesadaran saya sendiri. Seandainya metode ini juga diterapkan di murid-murid yang lain, mungkin akan lebih mudah membuat seseorang itu sadar tanpa adanya paksaan dari luar, dan juga mereka bisa lebih menghormati adanya peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan juga kegiatan-kegiatan positif yang lain. Mereka menjaga, kita bisa lebih menjaga mereka, saling menghormati apapun yang ada di kelas. Baik, itu tadi tutupan terakhir dari contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Mohon tepuk tangannya.
Demikian presentasi dari kami. Mohon berkenan memaafkan jika ada salah kata yang kurang berkenan. Jadi nanti setelah sesi ini berakhir menyempatkan waktu untuk foto bersama sebentar nggih Bapak Ibu untuk dokumentasi kami. Nggih, kami tutup acara ini, mari kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa tidak peraturan kelas atau peraturan sekolah saja? Mungkin ada yang mau berbagi? Karena SOP. Oh, karena SOP, baik. Setidaknya yang jenengan lakukan karena jenengan ingin selamat, ingin aman. Saya menyebut kata selamat dan aman. Berarti jenengan percaya atau yakin kan? Kesehatan, ada lagi? Menjaga kebersihan, ujung-ujungnya keselamatan. Kembali lagi, yang barusan kan jenengan sebut itu juga nilai, juga keyakinan. Saya bertanya, adakah nilai keselamatan ini berbeda dengan kita yang di Banyuwangi dengan keselamatan yang diterjemahkan oleh SOP orang yang di Amerika? Apakah ini berbeda? Sama. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas penjenengan. Lakukan awali dengan curah pendapat dalam kelompok. Deliver all the instruction and activity today in English, or it's mixed between English and Indonesian. I know you understand me. Clap two. Nah, loh kan kejadian. Clap two, second, twice type on the hand and then twice on your side. Okay, ready? Repeat again. Focus. Clap one. Clap two. Clap three. Kok gak ada yang salah ya, kalian pinter-pinter. Withdrawal symptoms, repeated relapses, and disruption to school life. They can wait not to feed themselves for a month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pauline. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya. Saya Bu Mira. Saya ingin mencoba sedikit merefleksi tentang adanya kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh Bu Pauline sebagai calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Nah, dari kegiatan tersebut saya bisa merefleksi sedikit apa isi dari diseminasi tersebut. Nah, begini Bu Pauline, kan selama ini kita kan menganggap atau apa ya istilahnya, menganggap bahwa diri kita itu baik dalam mengelola kelas maupun peserta didik di sekolah. Nah, ternyata apa yang saya peroleh setelah saya mendapatkan pencerahan dari kegiatan diseminasi kemarin, maka saya jadi sedikit terbuka Bu Pauline tentang
bagaimana menjadi guru, kemudian ada kontrol guru terhadap peserta didik. Nah, baru terbuka boleh ini cakrawala pandangnya saya dan mungkin juga bagi teman-teman yang lain. Sehingga ini merupakan hal yang baru buat saya sebagai tambahan pengetahuan untuk mengubah sikap dan sikap dan tindakan jika nanti kita itu menemui masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan peserta didik gitu Bu Walin. Sehingga ini bagi saya sangat penting sekali. Untung ada kegiatan diseminasi. Kalau enggak, pasti saya ini mungkin ada hal-hal yang agak nyelewat gitu Bu Walin dari penanganan itu. Kami enggak tahu bahwa itu tipe guru penghukum jadi tidak ngerti, kemudian tipe pemantau tidak ngerti, tipe teman, manajer maupun yang pemberi rasa bersalah. Gitu. Jadi kita baru terbuka kemarin itu Bu Walin. Sehingga dengan ini saya bisa menyadarkan diri bahwa banyak hal yang saya lakukan itu belum sesuai gitu Bu Walin. Jadi ya untung ada seperti itu. Nah, mengenai pelaksanaan sendiri kemarin saya begitu antusias menikmati pada saat Molin itu menyampaikan materi dari satu tahap ke tahap berikutnya, meskipun secara keseluruhan saya belum mengerti dengan detail tentang itu terus bagaimana nanti implementasinya. Namun saya yakin dengan berkomunikasi dengan para calon guru penggerak, maka satu demi satu nanti akan bisa terjawab. Ada perubahan yang lebih baik dari saya sebagai guru dan juga mungkin nanti dampaknya kepada peserta didik yang akan kita hadapi. Seperti itu Bu Polin. Sedangkan untuk Bu Polin sebagai penyaji kemarin itu saya sangat menikmati, tertarik, artinya satu pembawaan yang menyenangkan, tidak membosankan, atraktif, tapi juga menggali pengetahuan yang sifatnya juga real melalui video, melalui permainan, melalui penjelasan yang bervariasi itu jadi nyaman sehingga ngantuknya hilang, sehingga apa yang disampaikan itu bisa terserap. Saya kira cukup sekian dulu. Nanti kalau ada hal yang baru lagi, mohon kami selalu diajak dan diberitahu. Terima kasih, mohon maaf jika keterangan saya ada yang kurang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Setiawan, guru PPKN di SMKN 1 Banyuwangi. Kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di Jumat tanggal 27 Januari 2023. Di sini kemarin saya pada saat kegiatan itu membahas tentang yang posisi guru. Saya ternyata rata-rata memang di posisi sebagai teman dan kadang juga sebagai manajerial. Cuma lebih banyak saya di posisi teman karena ya memang mungkin dari karakter saya juga memang lebih akrab kalau jadi temennya anak-anak seperti itu. Tapi overall setelah saya mengikuti kegiatan kemarin ternyata yang lebih bagus memang lebih jadi manajerial. Ya bisa jadi teman tapi tidak harus setiap hari jadi teman anak-anak. Jadi kita harus mengontrol juga kayak kegiatan untuk pembelajaran, kegiatan untuk tugas dan lain. Kalau kita jadi teman kan anak-anak nanti pada saat mau mengumpulkan tugas, mau ngerjakan, mesti bilangnya Pak tambah lagi, Pak tambah lagi. Kalau kita jadi manajerial, kita bisa mengontrol anak-anak itu seperti, yuk kita jadwal pekerjaan kita harus selesai berapa hari. Gitu. Kalau jadi teman mungkin banyak, ya banyak kayak pertimbangan ya karena teman gitu. Terus yang saya dapat dari kegiatan itu memang yang akan saya lakukan lebih banyak ke manajerial daripada ke tempat teman tadi. Ya, tapi saya juga masih belajar juga ke Bu Poli dan yang
kayak Faikal dan Bu Sehani. Tapi ya saya juga mau belajar, dan untuk itu saya juga harus berkonsultasi terus dengan wali yang lain, dan juga untuk mengatasi perilaku anak kayak kenakalan anak di kelas, terus kayak ada masalah dengan anak-anak, itu juga saya sudah melaksanakan. Cuma ya tadi lebih banyak anak yang berperan sendiri awalnya. Setelah saya mengikuti ini, ternyata kita harus kolaborasi dengan anak, bagaimana cara mendapatkan solusi dari masalah yang mereka dapat, kayak terlambat itu bagaimana, kayak ada tugas yang temennya tidak suka dicoret-coret atau gimana, kita harus bekerjasama dengan anak bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut itu. Oke, itu saja testimoni dari saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketiga hal yang saya sebutkan, yang paling kalian pilih yang mana? Enggak, jangan bareng-bareng. Bagaimana kalian menghargai diri kalian untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu? Karena takut dihukum, karena kamu ingin dipuji seseorang, atau karena kamu ingin menghargai dirimu sendiri supaya bisa melewati pencapaian diri yang memang harus kamu lakukan, karena saya ingin menghargai diri saya. Di luar tiga itu bisa. Contoh maksudnya Lari kedisiplinan. Kedisiplinan. Karena orang luar atau karena memang itu berarti di antara motivasi 1, 2, 3 tadi, kalau kamu yang mana? Yang ketiga. Ingin Menghargai diri sendiri. Saya juga. Ada lagi mungkin punya pilihan lain? Yakin? Apa yang disampaikan Pak Mu tadi dengan tag gerakan sekolah menyenangkan, artinya kami tidak harus berkerja, kami tidak harus membuatmu merasa terhukum, tapi kamu lebih ke orang yang merdeka mengatur dirinya sendiri. Karena merdeka itu apa sih? Dicari artinya merdeka itu apa? Bebas tanpa aturan gitu. Apa sih artinya merdeka? Menurutmu artinya merdeka? Definisi merdeka itu apa sih? Bebas akal berdiri melakukan apapun tanpa aturan. Apa yang merdeka? Nah, menurut J.J. Dewantara, merdeka itu adalah cakap terampil untuk memerintah dirinya sendiri dan mengoneksikan dirinya dengan nilai-nilai kebaikan untuk pencapaian dirinya sendiri. Jadi bukan karena diomelin Bapak Ibu guru, bukan karena ingin dipuji seseorang, tapi lebih ke saya ingin menghargai diri saya dengan pencapaian-pencapaian terbaik sebagai seorang murid hari ini, ke depan, dan yang akan datang. Sehingga tanpa dimarahi, tanpa dihukum, tanpa diteriaki, kamu bisa menjadi orang yang semakin baik. Terlepas dari orang yang komen, JKT itu bla 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 bla. Oke, buktikan dengan prestasi perbuatan bahwa kalian menghargai diri kalian, terutama jurusan kalian juga, bahwa kamu tetap orang yang seperti dikatakan. Kembali lagi, orang lain itu bukan layak kita untuk mengatur mereka. Yang bisa kita atur siapa sebetulnya? Itulah sebetulnya inti dari pendidikan. Bisa mendidik dirinya sendiri, mendisiplinkan dirinya sendiri untuk tetap terhubung dengan nilai-nilai kebaikan. Ada yang bisa memberitahu Kak Colin kira-kira yang membuatmu bertahan sampai dengan hari ini, udah masuk semester 2 aja kan, ya kan? Nah, membuatmu bertahan, saya nggak pengen dengar sesuatu yang negatif, karena ketika otak kita kesulit negatif, bawaannya negatif. Sekarang saya ini, misalkan ada orang bicara jelek sama kamu, pasti ada kan? Iya, pastinya dunia pasti dua ya, kan ada. Yang nggak sih? Ketika ada seseorang berkata jelek tentang kamu, ya udah itu sudah selesai. Pertanyaan saya, yang memilih untuk tersinggung atau tidak tersinggung atas apa yang orang lain katakan tentang diri kita, itu siapa? Diri sendiri. Terus kamu pilih yang mana? Alhamdulillah, kalau dari pramuka milihnya nggak tersinggung. Masih ada yang suka baperan milih tersinggung nggak sih? Ya. Masih ada, tahu nggak kalimatnya? Masih ada yang orang kalau orang ngomong apa gitu, kamunya milih tersinggung. Ada. Padahal nyatanya sebetulnya kalau kita mau fight, kita bisa milih yang tidak tersinggung. Artinya apa? Ketika kita memilih yang tidak tersinggung,
Artinya ada apa dengan kita? Ketika kita punya pilihan dan kita memilih untuk yang aku nggak tersinggung, aku selalu ngomong apa? Artinya ada apa dengan kita? Udah berani, terus? Percaya diri. Udah percaya diri, udah tidak peduli dengan orang ngomong apa. Terus ada lagi? Apa yang terjadi dengan kita? Sudah bisa apa kita? Ketika orang ngomong apa? Berdamai dengan diri kita. Iya, itu satu. Balik lagi. Terima kasih. Tangan buat siapa? Buat diri sendiri. Ketika kita punya pilihan, saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang yang begini, siapa? Kita sendiri. Ketika kamu ditantang sesuatu, Pak Haikal bisa nyuruh kalian, oke, yang TJK pasti. Ini nekrotik, besoknya Dedian, besoknya lagi apa lagi? Pertanyaannya sama. Siapa yang akan menentukan saya mampu atau saya tidak mampu? Kebanyakan kamu pilih yang mana? Mampu. Kalau memang sudah memutuskan mampu, harusnya apa yang dilakukan? Harusnya apa yang dilakukan? Dikerjakan, fight, berjuang. Sampai all the best you can, gitu kan? Pertanyaan terakhir. Duduk di sini. Pasti ada tujuan. Kita menyebutnya motivasi lah ya. Motivasimu duduk di sini karena memang karena peraturan kelas 10 wajib pramuka, atau karena ada seseorang yang pengen ngeliat kamu, oke, dalam tanda kutip, atau memang kamu ingin menghargai dirimu sendiri sebagai seseorang yang menghargai dirinya, relate dirinya dengan nilai-nilai kebaikan. Kamunya di mana? Peraturan. Kalau itu nggak ada, kamunya di mana? Di rumah rebahan. Bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri? Coba, gimana? Bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri? Kamu manusia. Oke. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mengkonekkan dirinya, merelatekan dirinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Balik lagi ke sana. Ketika kamu termotivasi karena kamu dihukum, karena harus, karena ada seseorang yang ingin kamu pamerin akunya gimana, dan yang terakhir karena aku, hanya aku juga yang akan menghargai diriku sendiri dengan nilai-nilai kebaikan. Sudah mulai berpikir ke sana? Atau masih stuck di yang pertama atau kedua tadi? Ingin berusaha, alhamdulillah sudah mulai berubah untuk sadar. Istiqomah ya. Intinya adalah sebelum mereka pulang, mereka ngomong sedikit lagi, kita harus tetap menyadarkan diri kita bahwa kita adalah manusia atau orang yang selalu berusaha untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai karena orang lain tidak, karena saya ingin menghargai diri saya dengan nilai-nilai kebaikan yang saya yakini. Berarti keyakinan yang satu sama yang lain bakal sama atau beda? Nilai kebaikan ada banyak. Oke, berarti bisa sama atau bisa berbeda. Ya, monggo. Tapi tetap konteksnya sama. Kaitkan dirimu dengan nilai-nilai